Peristiwa Gerakan 30 September yang diinisiasi oleh Partai Komunis Indonesia sering juga disebut dengan G30S PKI. Partai Komunis Indonesia tersebut telah membantai 7 perwira Angkatan Darat dalam aksi pemberontakan tersebut. Sudah sejak lama, kekuatan komunis ini memprovokasi rakyat Indonesia untuk bisa mendapat dukungan penuh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Salah satu kekuatan yang paling menentang PKI adalah TNI Angkatan Darat. Konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat mempunyai sejarah yang sangat panjang. Tidak lama setelah perseteruan itu, berhembus isu dari pihak PKI tentang adanya kelompok jenderal atau Dewan Jenderal Angkatan Darat yang mau mengkudeta Presiden Soekarno. Atas isu itu, Presiden Soekarno memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk memanggil para Menteri Panglima Angkatan Darat untuk bisa meminta kejelasan mengenai Dewan Jenderal. Sampai akhirnya, Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat menyatakan bahwa Dewan Jenderal Angkatan Darat itu tidak pernah ada. Yang ada hanya Dewan Kepangkatan Tinggi yang bertugas untuk memberi masukan dan pendapat. Hal ini juga dipertegas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang memastikan bahwa isu tersebut tidak benar. PKI memutuskan untuk melakukan rapat pada tanggal 28 September 1965 untuk membahas tentang presiden yang tengah sakit parah menurut mereka. Dan di rapat inilah mereka merencanakan aksi penculikan sampai akhirnya PKI dan simpatisannya berencana untuk menculik para perwira tinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Gerakan 30 September yang disebut-sebut terkait PKI menculik dan mengeksekusi 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka mengklaim tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan Soekarno dari ancaman kudeta militer. Target mereka yaitu Jenderal Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, D.I. Panjaitan, M.T. Haryono, Sutoyo Siswomiharjo, dan Jenderal A. Nasution. Para jenderal yang diculik dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi di Jakarta Timur yang menjadi tempat eksekusi. Setibanya di Lubang Buaya, jenderal yang masih hidup diperlakukan dengan kejam. Mereka disiksa secara brutal untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari Dewan Jenderal. Namun, tidak ada satupun yang menyerah atau memberikan pengakuan. Pierre Tendian sebagai seorang ajudan muda menjadi sasaran penyiksaan berat karena dianggap menjadi rencana militer. Meskipun ia bukan target utama, ia tetap menjalani nasib tragis yang sama dengan para jenderal lainnya. Setelah penyiksaan, satu persatu dari mereka dieksekusi dengan keji. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam lubang sumur tua yang sudah dipersiapkan. Pada 3 Oktober 1965, pasukan militer yang dipimpin Maijen Soeharto berhasil menguasai situasi. Pasukan dari Kostrad menemukan lokasi lubang buaya berdasarkan informasi intelijen. Sumur tua di lubang buaya dibuka dan ditemukan jenazah 7 pahlawan yang membusuk. Berita penemuan ini memicu kemarahan besar di seluruh Indonesia. PKI dianggap sebagai dalang utama meskipun banyak kontroversi terkait kebenaran peran mereka.